Oke, pertama-tama, minasan hajimemashite, salam kenal, nama sensei Ivonne, terus sensei itu, pemilik dan juga pengajar di Daruma. Selanjutnya please. Nah, kemudian sedikit tentang sensei. Sensei itu sebenarnya orang Palembang, tapi, dari dulu itu suka banget sama Jepang, terus karena itu belajar bahasa Jepang, terus sekarang udah punya N3, pernah juga belajar sebentar bahasa Jepang juga di Osaka, di Tokyo, sama pernah magang di Kyoto selama 6 bulan. Nah, mungkin ini sedikit tentang sensei aja, kemudian kita lanjut ke sensei pengajar. Belum sensei pengajar lain, sedikit tentang kelas kita dulu ya. Nah, jadi kita ada 2 level di Daruma, sekarang kita ada Kanakem sama Shokyu 1. Hari ini kita belajar bahan dari Kanakem. Bagi yang belum tahu, Kanakem itu maksudnya kita belajar hiragana sama katakana. Jadi kita bakal belajar cara baca sama baca tulis huruf-huruf Jepang yang dasar. Terus itu adalah program 5 minggu, dan kalau kalian ikut grup itu bakal ada 10 kali pertemuan, jadi seminggu 2 kali. Lalu setelah selesai Kanaken, kalian bisa gabung Shokyu 1. Atau kalau kalian misalnya udah lancar hiragana katakananya, boleh langsung ke Shokyu 1 juga. Jadi di Kanaken kan belajar baca tulis ya. Tapi kalau di Shokyu 1, kita udah anggap kamu tahu, terus kita bakal lanjut ke belajar kayak kanji, pola kalimat, kosakata, terus juga ada listening sama speaking. Jadi semuanya lah, aspek-aspek dari bahasa Jepang, yang bagian dasar kita bakal pelajarin di Shokyu 1. Terus ini kurang lebih selevel JLPTN 5. Bakal menyentuh sedikit bahan NPAK sih, karena kita ada banyak bab ya. Jadi Shokyu 1 ini ada 25 bab. Oke, selanjutnya please. Nah, kalau kalian udah selesai Shokyu 1, itu nanti bakal ada Shokyu 2. Karena bahan dari Daruma ini kita buat sendiri, jadi bukan cuma berdasarkan buku cetak, makanya sekarang lagi dalam tahap pengerjaan ya, sensei udah bisa dibilang mungkin setengah jadi lah. Dan untuk selesai Shokyu 1 juga bakal butuh beberapa bulan, jadi kalau kalian udah selesai Shokyu 1, nanti harusnya udah siap deh Shokyu 2-nya. Oke, selanjutnya. Lalu untuk tipe kelas, saat ini kita kan ada guru baru, nanti dia perkenalan diri namanya Harry Sensei. Jadi Harry Sensei ini karena baru, jadi lagi ada banyak slot nih. Jadi kalau kalian pengen private atau sama teman semi private, itu bisa didiskusikan sama Sensei nanti. Tapi kalau kalian pengen ikut grup, nanti kita rencananya pengen buka yang baru ya, yang grup mungkin udah lihat juga di post yang free trial-nya. Tapi untuk sementara jadwalnya adalah Senin dan Sabtu malam. Tapi kalau misalnya semuanya pengen berubah, nanti bisa didiskusiin lagi ya, tergantung availability jadwal kita juga. Tapi bagi yang pengen private, silakan langsung kontak Sensei aja. Jadi lebih mudah ya kalau private ya. Oke, lalu mungkin boleh pass ke Tata Sensei. Hai, minasan konbanwa hajimemashite. Salam kenal, nama saya Tata Sensei. Diminta, tapi boleh panggil Tata Sensei aja ya. Next. Hai, sedikit perkenalan singkat soal Sensei ya. Sensei ini sekarang adalah mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Bahasa Asing ya Pariaba di Bandung ya. Sekarang ya sedang di tengah jalan. Terus Sensei juga ada pengalaman belajar di JLMC Bandung, yaitu Japanese Language and Management Center. Kursus privat ya. Terus habis itu Sensei juga udah lulus JLPT N3. Next, Sensei. Hai, minasan pembawa, perkenalkan saya Fadil, pengajar di Daruma JLC. Mungkin boleh di next. Nah, saya lulusan dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan bahasa Jepang ya. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi di Unikom ya, nama Unikom Bandung itu ada jurusan sastra Jepang ya sebenarnya. Nah, untuk JLPT sendiri saya udah mendapatkan N2, jadi mungkin bisa membantu kalian buat yang pengen belajar ya di Shokyu mungkin ya. Kalau untuk pengalaman, saya pernah ke Jepang bekerja selama 6 bulan ya, gitu, sebagai intern. Oke, bos, bisa next. Nah, sekarang lanjut ke Harry Sensei, silakan. Yang terakhir, Sensei ya.
Sebelumnya, konbanwa minasan, hajimemashite ya, salam kenal. Nama sensei Heri. Lengkapnya Heri Ahmadi. Sensei itu asli dari Bandung. Jadi nanti kalau misalnya sensei ngomong campur bahasa Sunda, mohon maaf ya, karena sensei asli Bandung. Lalu untuk ini, profil pendidikannya, sensei itu bareng sama Fadil Sensei di Unicom. Lalu untuk JLPT sendiri, sensei juga sama, udah lulus N2. Lalu untuk berikutnya di sensei masuk gabung ke anggota klub Kenbu di Unicom itu. Kenbu itu apa? Kenbu itu tarian tradisional asli Jepang. Kalau diartikan secara harfiah itu artinya Ken itu pedang dan Bu itu tarian. Jadi tarian tradisional Jepang. Lalu dalam masuk Kenbu ini, sensei ya bisa dikatakan dapat pengalaman yang tidak terlupakan. Tahun 2015, sensei itu tampil di Kenbu Show di Jakarta bareng sama Fadil Sensei. Fadil Sensei dan juga kawan-kawan yang lainnya itu tampil Jakarta sebagai perwakilan dari Bandung. Karena Kenbu itu di Bandung nggak ada ya, baru kita aja gitu. Lalu yang spesialnya lagi, yang nontonnya itu bukan orang Indonesia, tapi orang Jepang asli. Dari sensei Jepang ahli Kenbu datang ke Jakarta. Makanya itu spesial banget tuh bagi sensei itu. Meskipun ya penampilan sensei agak kurang memuaskan ya, saking groginya dilihat sama orang-orang asli Jepang yang mahir Kenbu. Beda dengan Fadil Sensei ya. Fadil Sensei itu mahir banget. Beda dengan sensei. Lalu untuk hobi sensei itu ada musik ya, mendengarkan musik, game, manga, dan anime. Tapi untuk sekarang anime itu jarang. Lebih ke manga, game, dan musik. Jadi kalau kalian nanya sensei anime season baru apa sensei? Aduh maaf ya, sensei kurang tahu. Udah jarang nonton anime. Lebih suka nonton anime yang jadul-jadul. Kayak Naruto, gitu, One Piece. Oke. Untuk perkenalan, sampai di sini ya. Maaf agak terlalu panjang. Lalu berikutnya itu sensei kebagian ngajar kelas hari ini. Jadi sekali lagi, minasan, yoroshiku onegaishimasu ya. Mohon bimbingannya juga. Oke, langsung lanjut ke pembahasan. Sebelumnya minasan, tahu ini apa? Huruf apa ini? Itu huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang. Ada 3 ya. 1, ini hiragana. Hiragana itu dilihat dari bentuknya itu lebih bulat ya, melengkung-lengkung. Lalu yang kedua ini katakana. Katakana itu lebih lancip ya dari bentuknya. Yang terakhir itu 3 kanji. Kanji. Bisa dilihat bentuknya itu lebih rumit ya. Lebih kompleks dibandingkan dengan 2 ini. Lanjut. Ini ya. 3 huruf ini dipakai dalam bahasa Jepang. Ada hiragana, katakana. Untuk hiragana, katakana ini biasa disebut dengan kana. Kana ini adalah aksara penyederhanaan dari kanji. Lalu untuk kanji sendiri ini adalah aksara dari Tiongkok yang diadaptasikan ke Jepang, lidahnya Jepang. Jadi kanji itu bukan asal Jepang sendiri, tapi dia ngambil dari Tiongkok. Yang terakhir itu ada romaji. Romaji itu huruf yang diromanisasikan. Jadi bahasa Jepang, tapi menggunakan huruf alfabet. Kayak A, B, C, D, E gitu. Mungkin minasan lebih kenal ini ya, romaji ya, dibandingkan dengan 3 ini. Oke, lanjut kita masuk ke kanji. Kanji seperti tadi dijelaskan tadi, diadaptasikan dari Cina. Lalu kanji ini sebagian besar digunakan untuk kata kerja, kata sifat, kata benda. Untuk jumlahnya sendiri, kanji itu ada lebih 40.000 lebih. Tapi karena terlalu banyak, ini nggak digunakan setiap hari ya, nggak digunakan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya digunakan 2.000 kanji. Dan itu masih digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang itu ini, jumlahnya sekitar 2.000 kanji.
Lalu dalam kanji ini ada yang disebut homofon. Homofon itu apa? Homofon itu cara bacanya sama, tapi artinya beda. Contohnya, kami. Kami itu sama bacanya kami. Tapi kami ini bukan Indonesia kami ya, tapi kami bahasa Jepang. Kami ini dalam bahasa Jepang itu punya dua arti. Yang satunya itu dewa, satunya kertas. Lalu bedakannya dari mana? Dari kanji ini. Penulisan kanjinya beda. Kami yang dewa dan kami yang kanji. Berikutnya, kita masuk ke hiragana. Hiragana ini adalah aksara simple dasar, paling dasar ya, dalam bahasa Jepang. Lalu, untuk jumlahnya sendiri, ada 46 huruf. Dan sifatnya, seperti tadi dijelaskan, lebih bulat ya, melengkung-melengkung. Lalu, hiragana ini digunakan untuk menuliskan kata-kata asli Jepang. Untuk keperluan tata bahasa, seperti partikel, kata bantu, kata sambung, dan lain-lain. Lalu, yang terakhir, untuk mengcover kata-kata yang tidak ada di kanji. Jadi, ada kanji yang nggak bisa berdiri sendiri. Ada gabungan hiragana, baru menjadi satu kata. Nah, itu di covernya itu pakai hiragana. Lalu, hiragana ini juga bisa digunakan untuk sebagai furigana dan juga yomigana. Apa itu furigana yomigana? Furigana yomigana ini adalah bantuan membaca huruf kanji. Jadi, misalnya minasan nggak tahu kanji, cara baca kanji itu apa, itu dibantunya ini furigana yomigana. Lalu, biasanya furigana ini di atas huruf kanji. Sedangkan yomigana di samping. Nih, contohnya. Yomigana. Ada kanji ya. Nah, ini ada hiragananya. Bacanya nangkai. Urutannya samping ya. Posisinya di samping. Dan juga ukurannya sama. Besarnya itu sama. Lalu ini furigana. Di atas ya. Letaknya furigana. Dan hurufnya itu lebih kecil. Tapi sama ya. Hanya letaknya saja yang beda. Kalau yomigana di samping, furigana di atas. Lalu masuk ke katakana. Katakana itu tadi seperti dijelaskan tadi ya, lebih tajam ya, lebih lancip. Ujungnya itu ya, tajam-tajam. Beda sama hiragana, bulat-bulat. Lalu untuk jumlahnya sendiri itu ada 46 lebih. Tapi ini baru yang dasar, belum yang modifikasi. Jadi nanti ada lebih itu ya, dengan modifikasi. Lalu katakana ini untuk digunakan buat apa dalam bahasa Jepang? Nah, biasanya katakana ini digunakan untuk kata-kata serapan atau bahasa asing. Istilahnya dalam bahasa Jepang itu ada gairaigo, pinjaman, atau juga digunakan untuk nama asing. Misalnya nama sensei kan ya, Heri Ahmadi kan itu nama asing bagi Jepang. Jadi penulisannya itu pakai katakana. Beda dengan Jepang kayak Sato gitu kan ya, ada kanjinya. Kalau minasan suka nonton anime pasti beda penulisan namanya itu. Lalu yang kedua, terakhir ada onomatopea. Apa itu onomatopea? Itu tuh kata-kata yang mewakili suara tertentu, benda. Contohnya kalau di manga itu minasan suka lihat kayak doki-doki gitu ya. Nah, itu tuh pakai katakana. Atau juga suara hewan gitu, kayak wan-wan, suara anjing itu kan ya. Nah, itu tuh pakai katakana. Lalu yang terakhir ini menggantikan hiragana. Jadi ada huruf kata yang pakai hiragana diganti sama katakana. Buat apa? Nah, sebagai bentuk penekanan atau ditegaskan lagi gitu. Seperti itu ya, minasan. Nah, lalu berikutnya ini ada contoh bahasa asing yang kalau diubah ke bahasa Jepang sesuai bacaannya bahasa asing, tapi maknanya itu tidak tersampaikan atau beda gitu bagi orang Jepang itu. Nah, contohnya ini ya, coffee, coffee atau coffee bahasa Inggris ya, coffee. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu kan jadinya coffee. Mungkin minasan kurang kelihatan ya, coffee kayak Inggris itu ya, coffee.
Ini coffee. Nah, kalau kita mau ngomong coffee ke orang Jepang, bacanya bilangnya coffee, itu bagi orang Jepang itu nggak tahu. Coffee, apa itu coffee? Diubahlah sesuai dengan lidah Jepang menjadi kohi. Nah, kohi, kalau kita bilang kohi baru oh, kopi ya. Itu bagi orang Jepang. Beda lidahnya. Lalu yang terakhir ada contohnya, ini banyak ya. Contoh lain itu ada ini. Tema. Simu. Sim. Sim dari bahasa Inggris ya. Nah, kalau dibaca sesuai dengan pengelafalannya Inggris itu jadi sim, tim. Nah, itu nggak tahu orang Jepang itu apa itu sim. Jadi tema. Diubahlah menjadi tema. Barulah tersampaikan, oh tema. Itu bagi orang Jepang itu. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, huruf tadi itu, hiragana, katakana, dan kanji itu biasa dipakai bersamaan dalam satu kalimat. Contohnya ini, ada anime ga suki desu. Nah, anime ini dari bahasa asing. Animation, disingkat jadi anime. Makanya pakai katakana, ya, serapan luar. Lalu ini ada ga, partikel ya, tadi hiragana, dan des. Ini tuh bentuk positif, kata pola kalimat. Jadi makanya pakai hiragana. Lalu ini ada kanji, suki. Tapi di sini juga ada hiragana. Kenapa ada hiragana? Nah, kalau ini kanji berdiri sendiri, nggak ada hiragana ini nggak tahu artinya ini apa. Kayak tadi ya, hiragana bantuannya untuk mengcover huruf yang tidak di-cover kanji. Jadi suki, bantuan untuk membaca kanji ini. Suki. Ini su. Jadi kalau kita nggak ada ini ya misalnya ya, apa ini? Nggak tahu. Makanya dibantu dengan ini. Baru jadi suki des. Saya suka anime. Oke ya, minasan paham ya? Sampai sini ada pertanyaan, minasan? Oke ya, nggak ada ya? Kalau gitu, silakan persiapkan alat tulisnya. Kita coba latihan tulis huruf hiragana. Saya. Pertama, ini huruf A. Perhatikan dulu ya. Minasan perhatikan dulu cara penulisannya. Ini huruf A ini ada 3 coretan. Yang pertama, ini sini. 1. Ini agak miring ke atas ya. Jangan lurus. Lalu 2 dari sini, dari atas. Ini tuh melengkung ya, jangan lurus. Jadi usahakan melengkung, kayak busur. Lalu terakhir ini 3. Jadilah huruf A. Nah ini, poin yang harus diperhatikan oleh minasan, ini tuh ini, dalam poin 3, ini tuh harus tembus ya. Tembus yang ini. Jangan gak tembus. Jangan berhenti di sini. Harus tembus. Kalau nggak tembus itu bukan jadi huruf A. Lalu ini yang kedua ini sisakan sedikit ya, jangan terlalu panjang. Lalu ini lingkarannya ini bolongnya itu lebih kecil daripada yang ini. Bolongnya. Oke, minasan udah paham cara penulisan A? Kalau udah, coba minasan tulis huruf A 5 kali di buku. Udah ya? Semuanya udah ya? Saya anggap udah ya semuanya. Tulis huruf A 5 kali. Oke ya. Lanjut ke penggambarannya. Nah, penggambaran huruf A. Huruf A ini kalau digambarkan kayak orang teriak lagi A gitu. A. Lihat ya ini hidungnya ini garis pertama A tuh
Lalu ini dari keningnya ke mulut yang 2. Lalu ini 3 itu mulutnya. A. Jadinya huruf A. Cara penulisannya sekali lagi. 1 ini tuh 2 3. Maaf ya, tulisan saya agak melengkung-melengkung. Coba kalau minasan coba rapi ya. Usahakan rapi ya, jangan kayak sensei. Berikutnya huruf I. I. I ini ada 2 coretan. Perhatikan dulu minasan cara penulisannya. Pertama ini 1 dari sini, tarik ke bawah, agak bengkok ya, miring. 2. Terus ini ada ekornya. Lanjut ke 2. 2. Ini jadilah huruf I. Kalau minasan sudah bisa, coba tulis huruf I 5 kali. Poin yang harus diperhatikan untuk huruf ini yang kedua ini harus lebih pendek dari yang pertama ya. Jangan lebih panjang dari yang pertama. Usahakan yang kedua itu lebih pendek. Tapi jangan terlalu pendek juga. Jadi usahakan beda tipis. Beda tipis. Kelihatan beda tipis. Juga bengkok ya. Jangan lurus juga. Bengkok. Kayak busur. Ini juga sama. Kayak busur. Bengkok. Lalu untuk penggambarannya sendiri huruf I itu kayak ikan belut. Il. Lihat ya. Bengkok. Ekornya ini ya. Lalu ini satunya lagi. Il. Jadinya I. Dari il. Sekali lagi ya. Cara penulisan huruf I. Tuh. 2. Ekornya pendek aja ekornya ini ya. I. Berikutnya U. U. Nah, perhatian dulu sebelumnya. Untuk U itu ada 2 coretan. Pertama ini atasnya ini kepalanya. Tuh, bengkok ke bawah ya. Dari kiri ke kanan, ke bawah turun. Lalu 2. Jadinya U. Kalau sudah, coba minasan tulis huruf U 5 kali. Udah ya, saya anggap udah. Lalu untuk huruf U ini digambarkan seperti kayak orang lagi kayak narik tambang ini ya. Susah. Kepalanya, kemudian dari tangan ke kaki. Uh, uh. Bayang ya, minasan? Uh. Sekali lagi, takut lupa. Tuh. 2. Yang ini tuh pendek aja ya, tapi juga jangan terlalu pendek. Kepala ini aja. Ini bengkok yang ini ya. Bundar. Sudah. Lanjut ke huruf E.
E ini sama kayak huruf O, ada 2 coretan. Pertama, kepalanya sama kayak huruf O, ada kepalanya. Lalu 2 ini dari sini tarik ke atas ya. Mirip kayak Z, huruf Z di alfabet. Tapi bedanya gini. Ujungnya melengkung gini. Ini huruf E. Nah, poin yang harus diperhatikan, ini itu yang kedua itu nyambung. Di situ nyambung. Jangan pisah, jangan gini, terus gini. Nah, jangan gitu, tapi nyambung. Saya agak tajam. Usahakan bengkok ya, melengkung. Ini huruf E. Kalau sudah, coba minasan tulis huruf E 5 kali. Ya, udah. Lalu untuk huruf E ini digambarkan kayak orang lagi exercise, latihan, atau juga lagi disuruh ibu, ya, disuruh sama ibu, mama. Kayaknya pengen buru-buru banget gitu kan, kalau lagi disuruh mama itu kan. E, kepalanya, dari tangan, kaki, kaki lagi. E, mama ganggu aja sih. Aku kan lagi enak-enak nih, santai. Jadi, bayang ya? Lanjut, sekali lagi. Takut lupa minasan. Nah, kepalanya ke atas ya, ke atas. Tarik ke bawah. Gabung. Jadi huruf E. Udah ya, huruf E. Lanjut ke huruf O. Huruf terakhir, deretan A, I, U, E, O. Huruf vokal ya. Untuk huruf O ini, ada 3 coretan. Pertama, ini. Garis tarik dari sini. Miring ke atas ya. Satu. Lalu, dari sini tarik 2 ke bawah. Dan melengkung. Lalu yang terakhir, 3. Ini tuh dari ke bawah ya, turun ke bawah. Miring. Dan juga kecil aja. Pendek, jangan terlalu panjang juga. Ini O. Kalau sudah, coba minasan tulis 5 kali huruf O. Lalu udah ya. Udah. Saya anggap udah ya. Lanjut ke penggambarannya. Huruf O ini kayak bayi lagi nangis. Garis pertamanya itu dari keningnya, alisnya itu ya. Lalu ini kedua dari keningnya, tarik ke bawah,
lalu melingkar, bikin mulutnya, dan ini yang ketiga itu air matanya. Jadinya O. Bayang ya minasan ya, huruf untuk huruf O, baik lagi nangis ya. Wah, gitu. Oh, lalu untuk penulisannya takut lupa, saya ulang lagi ya. Ini pertama tarik 1, 2, ini lanjut ya, jangan putus. Yang kedua ini 3, terakhir 3. Huruf O. Nah, saya mau tanya, minasan, huruf O ini mirip sama huruf apa ya tadi? Tahu ya? Tahu nggak tadi? Mirip huruf apa? Huruf A ya. Bedanya di mana? Bedanya ini. Kalau huruf O ada air matanya, huruf A nggak ada. Lalu huruf A ini garis duanya itu potong. Kalau yang O nyambung. A, O ya. Jangan ketukar. Ingat aja, kalau O itu pasti ada air matanya. Ini. Ini pasti O. Kalau A, yang misah. Misah, ini. Potong. Nah, ini pasti A. Soalnya satunya sama, mirip banget. Bedakannya itu ya. O itu ada air matanya, A itu potong di sini 2. A nggak ada, lalu kedua potong, yang O nyambung. Oke. Di sini ada pertanyaan, minasan? Takut kecepatan, sensei ngajarnya. Ya, lihat ya, tulisannya juga beda ya. 2, 3. Potong ya, 2 potong, lalu 3-nya pisah sendiri. Sedangkan yang O nyambung. Lalu ada air mata lagi. Sedangkan A nggak ada. Oke. Untuk A, I, U, E, O ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti minasan dipisahin ya, breakout room, untuk cek tadi tulisan minasan gimana. Kalau ada koreksi, ntar misalnya kurang agak bengkok atau agak kurang panjang, nanti dicek sama sensei ya. Juga ada latihan kosakata. Silakan. Oh, ada. Ntar, jangan dulu breakout room. Ini ada pertanyaan dari Jerome San ya. Yang lebih dipakai hiragana, katakana, atau kanji? Itu kalau lebih dipakai itu semuanya dipakai. Nggak ada yang lebih dipakai. Pasti semuanya kepake. Soalnya masing-masing punya fungsinya masing-masing kayak tadi. Dalam satu kalimat ini, contohnya yang anime Gasuki. Nah, misalnya kalau anime Gasuki ini misalnya ditulis sama hiragana aja. Nah, itu tuh kurang tersampaikan maknanya. Atau enggak pakai katakana semua. Sama itu juga. Lalu anime ini nggak ada huruf kanjinya. Jadi kanji itu sudah ada gitu. Ada panduannya. Oke, gitu ya, Jarumisan. Paham? Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, minasan, ini silakan join ke breakout room untuk cek tulisan minasan.
Konbanwa, halo. Kedengeran nggak suara Sensei? Kedengaran Sensei. Oke, halo, ada Loren. Zahra ya panggilnya apa Nabila? Terserah, Nabila. Sama Justin. Oke. Jadi, kalian udah selesai tulis 5 kalinya belum? Untuk masing-masing huruf. Udah Sensei. Sudah? Oke, mungkin boleh tunjukin satu-satu. Nah, kalau yang belum, selagi Sensei ngecekin yang lain, silakan desain ya. Paling nggak 3 lah, paling nggak 3 dulu, jadi kita bisa lihat yang mana yang benar. Sip. Siapa yang mau duluan nih? Siapa udah selesai? Loren udah ya? Udah Sensei. Oke, sip. Boleh coba tunjukin nggak kayak gini aja? Gini ya Sensei. Boleh deketin lagi? Oh, oke, bagus banget tulisannya. Sip. Nah, yang A semuanya kelihatan bagus. Sensei nggak ada komen. Yang I juga bagus banget. Yang paling bagus itu barisan kedua dari kanan. Nah, Oke, barisan kedua dari kanan itu yang paling bagus ya. arigato Sensei. Bagus. Nah, terus ingat yang sebelah kiri benar ya, harus lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Karena kalau sebelah kiri lebih pendek, nanti dikira itu huruf hiragana yang lain, yaitu ri. Oke, coba yang U. U juga oke, tapi mungkin yang kepalanya jangan terlalu panjang. Yang barisan kedua saya lihat udah bagus. Semuanya udah bagus yang barisan kedua ya. Oke, yang E. E juga oke. Yang paling bagus barisan kedua dari kiri. Oke, jadi dia kayak Z ya, jadi benar-benar ada tajamnya. Naik ke atas tajam, turun ke bawah, ke tengah lagi, baru turun ke kanan. Oke, coba yang U. Yang U juga bagus. Mungkin yang paling bagus itu barisan pertama, yang paling tengah, yang ketiga. Barisan pertama yang ketiga. Jadi yang di sebelah kiri lebih kecil ya, terus sebelah kanannya lebih besar. Di bagian yang dia terputus itu. Oke. Hai, arigato Loren, bagus banget tulisannya. Arigato Sensei. Hai, abis ini kita latihan ya. Terus siapa yang udah nih? Justin? Nabila? Justin udah? Udah Sensei. Udah? Oke, Sensei. Ini bentar. Oke, sip. Boleh ditunjukin ke layarnya? Oke, bagus juga punya Justin ya. Oke, sip. Hai. Nah, punya Justin udah bagus, tapi mungkin yang goresan keduanya itu loh, yang turun ke bawah ya, dari atas ke bawah, itu dia harus melebihi goresan ketiganya. Sensei coba tunjukin dulu ya, sebentar. Nah, punya Justin kan kayak gini ya, jadi udah benar tadi. Nah, tapi dia jangan kayak gini. Jadi yang garis kedua itu harus menang gitu, harus agak lebih. Jadi jangan sampai ketutup ya di sininya ya. Oke, tapi sisanya udah bagus. Jadi yang ke atas, terus kayak curve, jadi dia kayak gini nih. Ini garis tengah ya, garis lurus, dia ada sedikit curving gitu. Baru tarik garis ketiga, kecil, besar ke kanan kayak gini. Coba Justin yang ke I, sisi belum yang I ya. Oke, I-nya oke, bagus. Yang kedua oke banget. U-nya juga oke. Yang kedua terakhir ya, menurut Sensei yang paling bagus itu, tapi semuanya udah kebaca bagus. Yang E-nya juga oke, nomor 1 yang paling mantap. Sama U-nya udah oke sih, udah oke. Yang pertama juga menurut Sensei yang paling bagus U-nya. Oke, bagus. Justin, ada pertanyaan nggak? Udah jelas posisi ini? Udah. Oke, Arigato Sensei. Hai, Nobita-shimashite. Selanjutnya kita ada Nabila ya. Hai, sudah siap? Oke, coba dideketin lagi Nabila. Agak iya, oke. Sip. Kelihatan nggak Sensei? Sekarang kelihatan tapi bisa dideketin lagi nggak? Sama mungkin cahayanya. Oke, bagus. Saya dari depan. Nabila udah oke. Yang ketiga yang lebih oke. Jadi yang bagian terakhirnya itu agak hati-hati
Goresan ketiganya kayaknya agak lebih susah ya dibanding Iya. sisanya ya. Soalnya baru Oke. pertama kali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cekin yang lain dulu. I-nya kayaknya yang paling pas yang keempat. Yang U-nya kepalanya dia terlalu ke kanan, jadi harusnya dia tepat di atas badannya ya. Habis ini saya tunjukin lagi tulisannya kayak gimana. Jadi yang E-nya juga sama. E-nya juga sama kepalanya, dia bukan ke kanan ya, bukan di sebelah kanan, tapi di atas, di atasnya. Yang U, coba bisa naik dikit lagi nggak, Nabila? Oke, kayaknya yang U juga susah di bagian ini ya, muternya ya. Tapi nggak apa-apa, yang pertama masih oke, yang pertama masih oke. Oke, sekarang saya tunjukin ya. Sekali lagi gimana nulisnya. Oke. Nah, untuk yang A, kelihatan nggak ya layar Sensei? Sudah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke. Nah, yang A tadi, Loren sama Yusin udah oke ya. Jadi yang pertama naik ke atas kan. Nabila juga udah benar tadi. 1, 2-nya udah benar. Nah, yang ketiga ini agak hati-hati, karena dia kan keluar. Nabila udah benar. Tapi di yang sebelah kiri itu buletannya kecil. Oke, jadi 1, 2, terus dia kecil ya. Sebelah sini kecil, terus lebih besar di sebelah kanan. Hati-hati, karena Sensei tahu ada banyak orang tuh nulis kayak gini. Kayak gini nih. Jangan ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu jauh dari sini. Oke, jadi dia harus proporsional kelihatannya. Jadi ini yang A. Tapi memang kadang-kadang tiap orang kan nulisnya sedikit berbeda ya. Yang penting kebaca dulu, itu yang paling penting. Oke, jadi 1, 2, 3 kecil, baru yang kanannya lebih besar. Ini A. Nah, lalu yang I, hati-hati ya. Jadi dia kiri ke kanan, jadi dia agak curving dikit gini. Bukan kayak gini. Tapi dia kayak gini dikit. Oke, 1, terus dia kayak ada hook, terus sebelah kanannya kayak gini. 1, 2, kayak gini juga masih boleh. Tapi dia jangan lurus, jangan kayak gini. Oke, jadi dia agak kayak mau bertemu gitu, tapi enggak terlalu. Ini I. Nah, untuk yang U, itu harus hati-hati di kepalanya memang. Jadi ini kelihatan nggak kayak setengah hati ya? Setengah hati. Terus untuk U, dia bukan lurus. Dia bukan di kanannya, tapi dia di atasnya. Kayak gini. 1, 2. Kayak gini boleh. 1, 2. Ini U. Jadi kamu anggap aja kayak setengah hati nih. Jadi paling nggak bentuknya ketangkep. Oke, itu U. Nah, untuk E juga, kepalanya bukan di kanan ya. Jadi bukan di sini. Tapi di sini. 1. Jadi anggap aja dia tuh bagian tengahnya. Di bagian tengah dari huruf E ini. Tengah atas. Terus ini bukan lurus ya. Jangan bikin benar-benar kayak Z. Dari bawah, dia naik ke atas. Tajam, stop. Turun, stop. Naik setengah, baru turun ke bawah sama ke kanan. Oke. 1, 2, 3. Kayak gini. Kayak gini boleh. Jadi jangan kayak Z banget ya. Yang kayak Z banget. Ini E. Sama yang O, itu sama kayak A. Cuman memang sedikit lebih tricky lagi. Karena dia langsung kan. Ininya lebih pendek. Jadi A tadi kan lumayan panjang ya. Kayak gini kan. Karena dia di tengah tadi A tuh. Jadi dia lebih ke sebelah kiri. Oh, itu di bagian sebelah kiri nih. Pendek. Jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek. Pas turun ini, lurus. Terus kayak ini, dia bukan, jangan benar-benar bulat. Bulat banget nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau cantik, dia agak gini. Agak ada sikunya ya. Baru pas ke belakang kayak gini. Jangan gini ya. Jangan naik ke atas lagi. Karena jadi aneh bentuknya. Turun, muter, nyiku, baru ke kanan, terus dia kayak kembali lagi ke sini. Jadi di sini kayak ada siku kecil, di sini kayak ada bulatan besar. Lalu yang terakhir, ini yang paling banget sering dilupain, itu air mata anaknya ya.
Jadi cuma garis satu kayak gini. Jangan besar banget, jangan kayak gini. Jangan di sini. Tapi anggap aja dia kayak di sekitar sini. Dari garis pertama tadi ya. Kayak gini. Oke, itu O. Nah, kalau kalian mau latihan lagi, nanti boleh cobain sendiri, terus tunjukin sensei, nanti boleh lewat IG ya. Sensei yang pegang soalnya IG-nya. Jadi kalau kalian message sensei, itu sensei yang jawab nih. Oke, sekarang kita masih ada waktu, jadi kita latihan sebentar. Hai, di sini kita ada 5 huruf yang udah kita pelajarin, A, I, U, E, O. Nah, sensei kasih kalian, selagi sensei kasih nomor, kalian silakan baca, ingetin bentuknya, A, I, U, E, O, yang mana. Oke, silakan ingat-ingat bentuknya. Nah, sekarang caranya gimana? Itu sensei bakal pilih satu-satu. Jadi kalian semua bakal dapat giliran. Sensei bakal sebut angka, misalnya 5, 2, 3. Terus kalian sebut itu huruf apa? 5, 2, 3. Itu O, E, U. O, E, U. Kita coba dulu ya. Coba dengan yang kelihatan paling siap nih, Justin. Justin ya. Hai, Justin coba nomor 1, 3, 4. Bacanya gimana nih? I, benar? 3? U. Hai, 4. A. Benar, I, U, A. I, U, A. Hai, arigato Justin. Selanjutnya kita pilih Loren ya. Loren, coba nomor 5, 2, 4. 5, 2, 4. O. O, E. Sama A. benar. O, E, A. O, E, A. Ingat ya, ada air matanya. Oke, selanjutnya coba Nabila. 2, 4, 3. 2, 4, 3. E. A. U. Benar. E, A, U. Oke, kayaknya semuanya udah ngerti lah ya, kurang lebih. Nah, tapi sebelum kita kembali ke ruangan utama, Sensei mau kasih beberapa kosakata yang menggunakan huruf-huruf yang barusan kita pelajarin. Tapi karena lumayan terbatas, ada satu yang harus Sensei kasih huruf lain ya, karena kita baru belajar 5 kan, jadi susah nyari kosakata yang cuma ada huruf ini aja. Nah, coba Sensei pilih. Kalian bisa ketik nggak pakai apa atau pakai laptop ini? Pakai laptop sensei. Pakai laptop. Bisa annotate nggak? Kalian tahu cara annotate? Bisa sensei. Bisa? Oke, coba diketik ya. Loren nomor 1. Nabila nomor 2. Justin nomor 3. Nomor 4. Loren lagi. Nomor 5. Coba cuma satu huruf sih, Nabila ya. Oke, kalau nggak bisa annotate nggak apa-apa, bilang aja. Jadi langsung langsung aja tulisannya. Sensei, maaf agak berantakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry. Harusnya ini cuman diketik, maksudnya cara bacanya. Sorry, cara bacanya. Jadi ini bacanya apa gitu, Justin. Jadi silakan diketik di sini gitu ya. Atau ada yang mau lisan juga boleh. Lisan aja sensei. Lisan aja. Oke, Nabila nomor 2. Bacanya apa nih? Ue. Benar, Uwe. Uwe. Ue. Uwe itu artinya atas ya, Uwe. Terus yang nomor 5 apa, Nabila? Itu apa yang terakhir ya sensei? Yang terakhir ini ada bantuannya ya. I. Jadi Eki. Eki itu stasiun. Eki. Eki stasiun ya.
Jadi biasanya nama stasiunnya itu di depan. Jadi misalnya stasiun Osaka, jadinya Osaka Eki. Osaka Eki. Oke. Ini pada mau lisan ya jadinya. Iya, lisan aja sensei. Oke, nggak apa. Loren, silakan nomor 1. Yang nomor 1 rumah Iye. Benar, Iye. Iye itu rumah ya. Tapi kalau hati-hati nih, Iye. Di I-nya panjang ya, Iye. Itu artinya enggak, no gitu. Iye. Arigatou gozaimasu. Gitu. Terus nomor 4 apa? Loren. Ao. Benar, Ao. Artinya biru. Sip. Justin, nomor 3 ya, nomor 3. Ai. Benar, Ai. Ai itu cinta. Yang dalam ya, yang dalam banget itu Ai. Oke. Bagus, semuanya kelihatan oke. Jadi nanti mungkin setelah selesai boleh diapalin nih. Lumayan kan bisa hafal beberapa huruf. Habis ini kita masih ada belajar 5 lagi, tapi bakal ada kombinasinya, jadi agak lebih susah daripada 5 huruf ini. Oke, sekarang kita kembali ya ke ruangan utamanya. Dan saya bakal kirim kita semua ke sana. Oke, silakan. Tata udah balik? Belum ya kayaknya. Siapa nih yang udah di sini? Oke, Hari udah kembali. Selain yang Tata Sensei, udah ada. Oke. Mungkin yang lagi di ruangan ini boleh dites dulu deh. Jadi sensei di sini ada ini ya. Ada beberapa, oh nggak usah, Tata Sensei udah kembali. Watashi-shimashita. Oke, Hari, silakan. Oke, semuanya udah masuk ya? Udah balik ke main room? Kayaknya kurang 2. Iya, itu Dua tadi orang di room saya ada yang live, nggak tahu Oh. kenapa, mungkin di DC kayaknya. Oke, udah 14 nih. Nggak apa-apa deh harusnya. Lanjut aja ini ya. Boleh lanjut. Tadi udah sampai sini ya semuanya. Saya anggap semuanya udah sampai sini ya. Tadi saya di breakout room sama sensei-sensei yang lain. Kalau gitu lanjut ke huruf berikutnya. Boleh disiapin lagi alat tulisnya. Berikutnya huruf deretan ha-hi-hu-he-ho. Ha-hi-hu-he-ho. Pertama ini adalah huruf H. Cara penulisannya, coba minasan perhatikan dulu. Ada 3 coretan ya H ini. Pertama ini tarik 1, agak bengkok dikit. 2, lalu ini ada ekornya juga. 2, ini miring ke atas. 3, tarik ke bawah, bikin bundaran, tembus, jadilah H. Jadi di bahasa Jepang itu hurufnya nggak kayak kita ya, A, B, C, D, E, F, G, nggak gitu. Tapi ada bantuan huruf vokalnya. Jadi H itu nggak berdiri sendiri, H. Tapi ada bantuan huruf vokal, H. Gabungan antara H dan A. Jadinya H. Yang berdiri sendiri itu yang huruf vokal aja. Tadi kayak A, I, U, E, O. Cuma 1. Sisanya, yang lainnya itu pasti minimal 2. Ada 2 huruf abjad. H. Udah ya? Terus, di huruf hiragana ini, bukan hiragana aja. Kana, hiragana dan katakana, itu ada yang dikenal istilah dakuten dan handakuten. Apa itu dakuten dan handakuten? Dakuten itu yang gini. Kayak kutip. Lalu handakuten tuh bikin bulat. Apa ini sensei? Nah, ini itu fungsinya
untuk merubah cara baca huruf kana, hiragana dan katakana. Dipakainya di mana, Sensei? Dipakainya di ujung kanan atas hiragana katakana. Jadi misalnya pakai Dakuten ini ya, di huruf H. Jadi sini. Lalu apa fungsinya? Berubah kan ya? Tadi merubah cara baca H. Kalau pakai Dakuten, jadinya dari H ke Ba. Kalau pakai Dakuten ya, dari H ke Ba. Tapi sama penulisannya. Bedanya ditambahin ini, Dakuten. Berikutnya, gimana kalau pakai Handakuten? Sama berubah juga, tapi bukan jadi Ba. Jadinya Pa. Paham ya, minasan? Dakuten dan Handakuten? Saya anggap paham. Kalau gitu, coba minasan tulis H di buku, Haba, H, Pa. Haba, Hapa. Oke. Yang baru masuk, jangan khawatir. Nanti saya ulang lagi ya. Untuk huruf berikutnya. Huruf berikutnya dijelasin lagi. Untuk sementara, ini tuh huruf H. H. Cara penulisannya, tuh. Dua. Tiga. H. Oke, minasan yang lain. Tadi haba hapa udah ya. Saya anggap udah ya, haba hapa. Nah, berikutnya penggambaran huruf H. H ini digambarkan kayak huruf H juga. Pertama ini 1, 2, 3. H. A-nya diinjak sama huruf H. Jadinya H. Tapi ini nggak nyambung. Kayak huruf H. Bayang ya, minasan? Untuk huruf H. Oke. Bagi yang ketinggalan, saya ulang lagi untuk penulisan huruf H. 1. Ini tuh agak bengkok ya. Tapi jangan bengkok-bengkok juga. Sedikit aja bengkoknya. Lalu ini ada ekornya. Kecil aja, pendek. Nggak perlu panjang-panjang. Lalu 2, miring ke atas. Yang terakhir 3, tarik ke bawah. Bikin bundaran. Stop di sini. Jadinya huruf H. Oke ya. Minasan udah ya. Saya bisa lanjut ya. Berikutnya huruf Hi. Hi ini cuma ada satu coretan. Tuh. Dua, 3. Jadi jangan terputus. Nyatu semua. Ini nggak bengkok. Sini
miring sedikit ke atas, bikin bundarannya agak bulat, kayak oval, bikin oval. Lalu ini lengkung. Ini hi, dibaca hi. Lalu kalau pakai Dakuten, di sini berubah jadi bi. Kalau pakai Handakuten, jadinya pi. Paham ya? Huruf I ini berubahnya bi dan pi. Untuk itu coba minasan tulis hi, bi, pi, hi. Di buku coba tulis seperti ini. Hi, bi, pi, hi. Oke, saya tunggu ya. Oke ya, saya anggap udah semua ya. Berikutnya penggambaran huruf hi. Nah, hi ini kayak hidung, hidung yang gede, besar. Sama ini matanya, lalu ini hidungnya besar, matanya lagi. Hi. Bayang ya. Hi, hidung gede. Misalnya, sekali lagi, ke atas, piring ke atas, bikin secara oval. Lalu ini, bengkok. Bawah, turun ke bawah. Hi. Berikutnya, huruf fu. Fu ini agak sedikit rumit ya. Soalnya pisah-pisah. Fu ini ada 4 coretan. Nah, tolong perhatikan dulu cara penulisan huruf fu. Yang pertama, ini kepalanya, satu. Ada ekornya, sedikit. Yang kedua, yang tengah. Di sini, bikin kayak kail pancingan. 3, ini agak bengkok. Ada ekornya juga. Yang keempat, dari sini, oh, kayak air matanya huruf O. 4. Jadinya huruf fu. Lalu, kalau pakai Dakuten, di sini, pojok kanan atas, dari fu berubah jadi bu. Dari fu jadi bu ya. Lalu kalau pakai Handakuten di sini, jadinya pu. Paham ya? Kalau sudah paham, coba minasan tulis pu, 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 bu.
Hupu, hubu. Maaf, tulisan saya agak jelek. Hubu, hupu, hubu. Berurutan ya, jangan ketukar. Yang udah, kita tunggu dulu. Takut ada yang belum. Oke, udah ya. Saya anggap udah ya. Tulis hubu, hubu. Lalu untuk penggambarannya sendiri, fu itu kayak orang lagi hula dance. Hula dance. Ini sama kepalanya. Lalu ini badannya. Ini tuh kayak roknya. Nah, ini tangannya. Fu. Bayang ya, minasan? Fu. Hula dance. Misalnya. Atau juga bisa digambarkan dengan Fuji. Gunung Fuji. Ini atasnya. Lalu ini jalan ke bawahnya. Ini pinggirannya. Fuji. Misalnya, saya ulang lagi ya. Takut ada yang lupa. Tuh. 2, 3, 4. Fu. Paham ya? Fu. Berikutnya, huruf He. He ini hanya satu coretan. Tarik ke atas, dari sini, ke atas, turun ke bawah. Ini He. Dibaca He. Lalu, kalau dipakai dakuten di sininya, dari He berubah jadi B. Lalu kalau pakai dakuten, jadi P. Itu ya, huruf He. Kalau pakai dakuten jadi apa? B dan P. Kalau gitu, minasan coba tulis He B, He P. He B, He P. Ya, saya tunggu. He B, He P.
Saya anggap semuanya udah ya. Lalu untuk penggambaran huruf E ini, kayak head to top, naik ke puncak gunung. Ya. Naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Turun ke bawah, panjang, turunnya ke bawah, glosor. Jadinya head to top, dan head to down. Bayang ya. Lupa. Kayak alis. Alis. Oke. Lalu huruf terakhir, deretan hai, ho. Ho. Ho ini ada 4 coretan. Pertama, 1, agak miring sedikit. 2, ada ekornya. Lalu 2, sini, garis miring agak ke atas. 3, ini yang 3 garis tengahnya. Lalu 4, ini dari garis kedua, tarik ke bawah, lewatin garis 3, bikin bundaran, turun sini. Jadinya ho. Nah, untuk ho ini, hati-hati di 4 ini, jangan tembus kedua ya, jangan tembus gini. Usahakan masuk ke 2 ini, pas masuk ke 2. Jangan pisah, jangan juga tembus. Nyatu ke garis 2. Ho. Lalu, kalau pakai Dakuten, berubah jadi bo. Sedangkan kalau pakai Handakuten, jadi po. Oke ya, minasan, untuk huruf ho ini. Kalau gitu, coba minasan tulis di buku bo, ho, ho, ho. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Kita kotarin dulu. Ya, saya anggap udah ya. Tulis hobo-hopo, bopoho,
Lalu penggambaran untuk huruf ho. Ho ini kayak diperhatikan head, topik ho, head, hot, ha, hot, head. Ha pakai topik. Ya, ini saya ulangi lagi cara penulisan untuk huruf ho. Tuh. 2, 3, 4. Ho. Nah, saya mau tanya, pasti minasan masih ingat ya, ho ini mirip dengan huruf apa? Mirip dengan untuk huruf H, ya. Benar-benar mirip banget. Sama lagi. Satunya gini, ininya gini juga. Bedanya, yang ho itu ada kepalanya, sedangkan H nggak ada. H dan ho. Mirip banget. Jangan ketukar. Ya. Ho itu ada topinya, ada kepalanya. Sedangkan H nggak ada. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita balik lagi ke breakout room ya. Untuk cek tulisan minasan benar apa tidak. Dengan nanti juga ada latihan soal juga kosakata. Oke. Akan di-join ke breakout room-nya. Breakout room-nya. Siap. Ya. Halo. Pembawa Shiny ya, apa Shiny? Gimana bacanya? Shiny. Apa? Shiny. Shiny. Oke. Halo Shiny. Sadalinka, harusnya ada satu orang lagi. Tunggu bentar ya. Ya, mungkin Shiny boleh duluan tunjukin tulisannya kayak gimana. Udah selesai belum kalian nulisnya? Udah pada selesai? Mungkin boleh dinyalain nggak? Udah. Oke, Linka. Oke, Michelle. Jerome, mau dipanggil Jerome apa Michelle nih? Michelle ya? Halo. Ya, kalau gitu Linka duluan deh. Tika, saya boleh lihat ininya nggak? Tulisannya kayak gimana? Oke, yang tadi disuruh Harry Sensei-nya tulis, ada tulis juga nggak? Yang misalnya kayak tadi kan dia suruh tulis papi pu pepo misalnya gitu. Hapa, paha gitu misalnya. Ada ditulis juga nggak tadi? Enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu yang hahihu hehunya aja ya. Oke, boleh dideketin lagi. Mungkin agak-agak terlalu terang. Oke, naik dikit, naik dikit, naik dikit. Oke, di sana agak kurang jelas tapi lumayan kelihatan. Oke, ha, hi, fu. Bagus ya tulisannya sebenarnya punya Linka ini.
Tapi yang ho-nya itu jangan lupa dia naik sampai ke atas ya. Jadi yang paling atas itu dia harus nyambung, tapi jangan lewat. Oke. Nah, coba yang ho-nya dinaikin dikit garisnya. Oke, coba dibenerin ya yang ho-nya ya. Kelihatannya kurang tersambung dia sama yang paling atas. Oke, jadi tapi tulisan yang lainnya udah oke. Mungkin boleh dicoba tulis beberapa kali lagi, jadi sensei bisa lihat apakah tulisannya sama semua ya, kelihatan. Sip. Coba shiny deh, shiny dulu. Udah selesai nulisnya tadi? Oke, sip. Boleh tunjukin kayak gini? Oh, bagus ya tulisannya ya, bagus. Oke, sip. Yang barisan H udah oke. Coba yang hi. Oke, wah, oke, kayak font lo tulisannya. Sip, coba yang full. Ke kiri dikit. Kirinya kamu dikit, lagi. Bener-bener, tadi udah bener. Ke kiri. Oke. Oke, nah fu-nya mungkin yang lebih mirip itu yang barisan ketiga, tapi dia harusnya enggak terlalu dekat ya. Jadi barisan pertama kan yang paling atas, yang kepalanya ya, kepala Gunung Fuji. Nah, pas dia yang ke bawah, itu jangan terlalu dekat. Nanti saya tunjukin lagi ya, tapi bagus itu tulisannya. Coba yang ho. He sama ho. Yang he simple banget ya. Ke kiri lagi. Kiri lagi. Turun dikit. Turun lagi. Oke, ho-nya sebenarnya udah oke, tapi mungkin yang goresan tengahnya itu dia jangan terlalu melengkung ke bawah ya. Jadi agak sedikit lebih lurus lagi. Tapi sisanya udah bagus kok. Jadi tinggal yang tengahnya aja, jangan terlalu melengkung. Oke. Arigato, shiny. Abis ini saya tunjukin yang fu-nya ya. Terus, Jerome udah selesai nulis tadi? Hahifu heho-nya? Iya, tapi kan ada kata-kata yang lain. Jadi aku itu nggak tulis itu. Aku cuma tulis Nggak apa-apa. hahi. Oh, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Hahifu heho-nya baik aja nggak apa-apa. Coba hanya dulu deh. Ya, bisa deketin lagi. Naik lagi. Oke. Hai. Sebenarnya udah oke, tapi tongkatnya sama yang bagian kanan itu mungkin agak terlalu jauh ya. Jadi dideketin dikit aja. Tapi udah benar. Yang pertama paling bagus yang hanya ya. Jadi dideketin dikit. Terus yang tongkatnya itu dia kan ada kayak hook dikit ya. Itu jangan terlalu panjang. Jadi sedikit aja. Nanti saya tunjukin lagi. Hi-nya udah oke. Fu-nya juga bagus. Coba he sama ho-nya. He oke, sip. Sama ho. Turun lagi. Naik lagi. Oke. Nah, yang ho ini sama ya, tinggal dideketin sama tongkatnya dipendekin hooknya. Oke, thank you Jerome. Hai, sekarang saya tunjuk demonstrasiin sekali lagi ya cara tulisnya. Untuk H, tadi sebenarnya saya lihat udah bagus semua. Kelihatan nggak layar PPT-nya? Kelihatan? Oke. Baik. Nah, jadi H kalian udah benar, tapi mungkin lebih bagus kalau tongkat yang sebelah kiri ini ya, hook-nya jangan tinggi banget, dikit aja. Kayak gini. Jadi yang penting kayak ada bentuknya, terus bagian kanannya udah benar ya, ke kanan, turun ke bawah, muter, balik. Nah, jarak antara dua ini jangan jauh. Jadi dideketin aja, tapi jangan sampai bersentuhan. Jadi 1, 2, 3. Kayak gini aja boleh. Oke, jangan jauh-jauh ya, deket aja. Ini H. Hi-nya udah bagus semua, jadi saya lewatin aja. Nah, yang fu ini juga agak tricky. Jadi kan dia ada atasnya dulu nih. 1. Nah, yang barisan kedua tadi kalau nggak salah shiny ya.
itu agak terlalu dekat ininya. Jadi dia tuh sebenarnya satu, terus dia kan berhenti di sini ya. Stop, hup. Itu sebenarnya dia kayak ada lanjutan, tapi kita nggak tarik garisnya. Makanya kita perlu sedikit lebih ada space dari atas sama tengahnya. Jadi kayak gini. Jadi anggap aja kayak jambul. Hilang kan, ini nggak kelihatan ya. Terus anggap aja kayak hidung gitu. Terus hati-hati sebelah kirinya kayak I ya, kayak I. Tapi setiap orang memang nulis fu-nya agak berbeda-beda, tapi yang penting kelihatan jelas saja bentuknya. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kanan ya, 1, gini. 2, 3, 4. Kayak gini aja boleh. Oke, ini fu. Tapi fu memang lebih banyak orang yang bingung sih cara nulisnya. Jadi cuma perlu latihan aja sama mungkin sering-sering lihat. Jadi nanti bakal terbiasa, paling nggak kenalin aja dulu pas dia muncul. Oke, ini cara nulis fu ya. Oke, semua oke? Ho, semuanya juga oke? Cuman sama tongkatnya, hook-nya dikit aja. Jangan panjang-panjang. 1, hook. Terus yang kedua kan atas dulu nih. Nah, yang bawahnya jangan turun, jangan bengkok turun banget. Jadi kurang lebih sama lah dengan yang atasnya. Bagus gitu ya. Terus pas turun, hati-hati dia jangan lewat. Kalau kalian ikut tanakem, kena ini. Kalau misalnya ini lewat ya, ini potong poin. Jadi jangan potong. Ini yang kan ada topi ya, ada topi yang menahan gitu. Kepalanya jangan sampai lewat. Turun, putar balik. Jadi hati-hati sama H. H dan Ho itu mirip banget. Cuman beda atasannya. Ingat aja, kan A, I, U, E, O nih. Jadi H itu masih terbuka, Ho itu udah ketutup. Oke, ini bedanya. Baik, sekarang kita coba latihan ya. Coba Sensei pilih satu orang deh untuk baca satu panel ini. Ada yang tahu nggak ini komik apa? Ini komik lama sih, takutnya nggak ada yang tahu ya. Ada yang kenal? Nggak ada? Ini ada satu komik judulnya tuh Ranma. Ranma setengah. Nggak tahu baca gimana, Ranma setengah. Tapi itu bagus sih, jadi kalau kalian ada waktu silakan dibaca. Coba Linka. Linka, bagian kanan itu huruf apa? Jerum, bagian kiri itu huruf apa? Ada 2 huruf ya? Coba Linka duluan, ini huruf apa ya? Itu he. Benar, he. Jadi semuanya he ya. Baik, Sugi, Jerome. Coba ini huruf ini A ya. Oke, coba sekarang yang ini tadi kalian harusnya udah ada juga ya sama Sensei satunya lagi. Jadi Sensei bakal tulis nomor. Ada 5 kan? Sensei bakal sebut nomor berapa, misalnya nomor 1, 3, 5. 1, 3, 5. Terus kalian kasih tahu Sensei, ini bacanya apa, bacanya apa, bacanya apa. Kayak gitu ya. Coba kita mulai dengan Shiny dulu. 1, 3, 5. Huruf apa nih? Ayo, nggak apa-apa Shiny, boleh lihat kertasnya kalau ada yang lupa. Silakan lihat catatan, boleh. Terus yang lain, selagi Shiny-nya mengingat, kalian ingetin dulu ya, ini huruf apa, huruf apa, huruf apa. Oke, Shiny udah siap? 1, 3, 5, silakan. 1 harusnya yang paling mudah ya, paling mudah diingat. He hu ha. Apa? He? He hu ha. Benar, he fu ha. He fu ha. He fu ha, mantap. Coba Linka. 2, 5, 4. Huruf apa aja ini? 2, 5, 4. Hu ha ho. Oh, oke, nomor 2, yang ini, yakin ini fu.
Fu. Apa? Fu. Fu, yakin? Yakin itu Fu? Fu itu dari hula dance, karena Fu kan, hula dance. Berarti dia yang nomor 3 ya. Fu itu nomor 3. Nomor 2 apa dong? Hi. Hi. Benar, hi. Jadi hi, ha, ho. Hi, ha, ho. Ini aja, fu. Fu itu menurut Sensi yang paling susah ya. Jadi Sensi paling ingat kalau lihatnya. Jadi fu. Baik. Sini, selanjutnya kita ada Jerome. Coba Jerome nomor 421. 421. Ho fu he. Oh, Ho fu he. apa tadi 2? Ho fu he. Yakin? Kok ini Eh, salah? 2 itu apa, ayo? dua. Ho he ha. Ho. Ya ampun. Nomornya membingungkan ya. Iya. 4. Ho Aha. he. Yang tadi kayaknya udah benar. Oh ya ampun, aku kebingungan. Ya ampun. Ayo, hati-hati. 4, 2, Nomornya 1. ini sangat menjebak nih. 4. Oh, Iya. udah benar ya. He-nya tadi udah benar terakhir. Tinggal ini nih, yang tengah apa nomor 2? Ho hi he. Benar. Ho, hi, he. Ho, hi, he. Ingat aja ya, hi itu mirip hidung. Hidung. Nih. Atau boleh juga hihi, itu kayak senyum, tawa-tawa kan. Hihihi, dia senyum-senyum. Hihihi. Kalau he, itu kayak orang dengar informasi, dia cuma kayak he, gitu kan. Ini mulutnya. He. Jadi itu bedanya ya. Nah, coba kita masuk ke kosakata dulu, terus nanti kalau masih kelihatan bingung, kita coba masuk ke sini lagi. Coba, di sini kita ada 5 kosakata, tapi ada yang cuma 1 huruf. Coba, shiny. Terus ini lingka. Aduh, Sensei baru ingat ini ada yang belum dipelajari sebenarnya. Jerome, lingka, shiny. Oke, coba dari shiny dulu deh. Cuman 1 huruf ya, yang kedua itu ne. Huruf kedua itu ne. Huruf apa ini? Apa? Sorry, boleh diulang lagi? Fune. Benar, fune. Fune. Jadi fune itu artinya kapal. Fune. Coba lingka. Ini huruf keduanya na. Huruf pertamanya apa? Ha. Benar, ha. Jadi hana. Hana itu bunga ya. Hana artinya bunga. Nah, tapi hati-hati juga, seperti yang tadi Heidi Sensei bilang di awal, hana itu bisa ada 2 arti. Dan kita, selain bunga itu ada arti hidung. Jadi hidung itu artinya, bahasa Jepangnya hana ya. Untuk membedakannya, kita lihat dari kanjinya. Jadi makanya kanji itu juga penting dipelajarin, supaya kita ngerti arti dari kosakata itu. Coba, Jerome. Apa nih? Belakangnya shi. Hashi. Yakin, hashi. Yakin hashi? Oh, enggak. Hoshi. Ho ya. Hoshi. Hoshi. Ingat, ho itu yang ada tutupnya. Ho. Hoshi, artinya bintang. Oke, terus yang cuma 1 huruf, lingka. Ini yang tadi lingka salah baca nih. Hi. Benar, hi. Oke, terus kita ada 2 huruf yang udah bisa kita baca ya. Coba, shiny. Belakangnya juga shi. Shiny? Ada nggak? Kalau nggak, Sensei oper ke Jerome nih. Enggak. He. He. Heishi. Benar, heishi. Heishi artinya tentara ya. Heishi, tentara. Nah, kayaknya kalian masih pada kesulitan ya yang barisan H ini ya. Coba kita latihan sedikit lagi. Sensei ingetin sekali lagi ya. Ini H. H. Ini baru ho. Ini fu. Ini he.
ini he. Oke, silakan dilihat baik-baik selama beberapa detik. Sekarang ada yang berdakuten, ada yang berhandakuten. Oke, coba Jerome. 1, 2, 3. Bacanya apa? 1, 2, 3. Jerome? Nggak apa-apa? Coba nomor 1, 2, 3. Bacanya apa ya? Oh, itu aku nggak tulis yang kayak gitu. Aku ini cuma tulis ha, hi, hu, he. Oh, oke. Kalau gitu saya jelasin ulang lagi ya. Jadi ada yang namanya dakuten. Dakuten. Dakuten itu kayak tanda petik. Jadi ditaruh di sebelah kanannya kayak gini ya. Dakuten. Nah, itu mengubah yang hahaha awalnya ha, hihu, hehu gitu ya. Itu jadi B. Jadi ini kan he nih. He itu jadi B. He jadi B. Fu jadi bu. Ha jadi ba. Hi jadi bi. Ho jadi bo. Oke, itu dakuten. Satunya lagi, itu ada yang mirip tanda derajat ya. Tanda derajat. Itu namanya handakuten. Itu kalian nggak usah ingat sih. Nggak usah ingat. Handakuten. Tapi ingat aja, kalau yang bulat itu, dari H, dia jadi P. He, P. Fu, pu. Ha, pa. Hi, pi. Ho, ho. Oke, jadi kayak gitu ya. Hai. Oh, ngerti sekarang. Ngerti? Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Coba Jerome ya. 1, tadi 2, 3. Baca 3. Bacanya gimana nih? 1, 2, 3. B, B, fu, benar. fo. Yakin? Ini Oh, apa? aku selalu bingung dari itu. H sama O-nya. Pak. Benar. B, fu, pa. B, fu, pa. Hai, arigato Jerome. Next, coba Linka ya. Linka. 1, 2, 3. Gimana bacanya Linka? 1, 2, 3. Berurutan ya. Hi, I, pu, apa tadi? E, pu, pu ya. Pu. Terus? Yang terakhir? Hipu. lupa yang dakuten. Yang dakuten, ingat nggak? Kalau dakuten, H jadi B ya. H jadi B. Nah, kalau sensei sih ingat aja, ini kan barisan H nih. Kalau dikasih dakuten, huruf apa yang mirip sama H? B. Kayak gini nih. Oke, kan H. Ingat aja, B. H itu mirip sama B. Jadi H jadi B. Terus kalau dakuten, jadi P ya. Nah, ini jadi huruf apa? Jadi bo. Benar, jadi hipubo. Hipubo. Oke, coba terakhir ya, si Shiny. Yang saya pilih dulu. Shiny, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa? Coba ulangin. P. Bo. Apa? Ini sorry, ulangin lagi. Bo.
Kayaknya ba ya, ba. Mudah banget itu dua ini. Yang terakhir, yang paling depan. Hai, bebafu. B karena ada handakuten, ba karena ada dakuten, fu kayak biasa, fu. Hai. Nah, jadi habis ini kalian boleh pelajarin, diapalin ya di rumah ya. Karena agak tricky ini. Biasanya kita pilih yang lain sih, karena yang ada handakuten itu cuman barisan H ini. Jadi biasanya yang lain itu cuma ada yang dakuten-dakutenan. Mungkin lain kali kalian bisa ikut lagi nih kelas Daruma ya. Jadi bakal belajar lebih banyak. Itu banyak hafalan sih awal-awal. Karena kan huruf-huruf ini perlu dipelajarin dulu. Terus kalau ikut Daruma biasanya sehari itu sekitar 15 huruf. Kayak gitu deh. Oke, sekarang kita kembali ke ruangan utamanya ya. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Udah semua ini. Kayaknya ada kurang 2 orang deh, tapi mungkin ada yang keluar ya. Iya. Oh, oke. Kayaknya udah semua. Oh. Oke. Lanjut. Hai, di sini. Oke, lanjut ya. Tadi udah sampai sini ya. Sampai sini sama sensei yang lain udah sampai sini kan ya. Sensei lupa kasih info tentang dakuten handakuten. Kasih infonya sekarang aja. Jadi dakuten handakuten itu nggak semua karena ada itu. Nggak semua ada handakuten dan dakuten. Kayak tadi misalnya a, i, u, e, o kan ya, nggak ada dakuten handakuten ya kan ya. Jadi huruf di hiragana dan katakana itu ada yang ada dakutennya, tapi nggak ada handakutennya. Ada juga yang nggak ada dua-duanya. Nah, kebetulan deretan ha, hi, fu, he, ho itu ada dua-duanya, punya dua-duanya. Makanya saya jelasin handakuten dan dakuten. Tapi nanti minasan kalau belajar hiragana katakana, kok ini nggak ada handakutennya, kok ini nggak ada dakutennya. Nah, itu karena nggak semua pakai dakuten handakuten ya. Oke, info tambahan itu aja. Terakhir, ini udah beres ya. Kalau gitu saya serahkan ke Ivon Sensei, boleh? Oke. Sebenarnya ini semua materi untuk hari ini, teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan tentang baik materi yang dipelajari atau tentang lesnya, kalian boleh langsung DM Sensei lewat Instagram, atau mungkin kalian juga ada nomor WA ya, di email ada Sensei tulis juga. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang lesnya, boleh ke Sensei. Terus mungkin sebagian besar dari kalian juga ada besok ya? Iya nggak? Besok siapa yang bakal muncul? Kayaknya ada beberapa deh Sensei. Ketemu lagi berarti. Besok Insya mungkin Allah. Amin. Amin. Sip, jadi bagi yang ketemu besok juga boleh tanya besok, atau kalau nggak pengen tanya rame-rame gini, Kembali Sensei. sorry. Ya, terakhir Sensei pengen minta tolong juga itu untuk isi feedback form ya. Jadi Sensei bakal kasih linknya di chat. Itu Sensei mohon untuk bantu kita kasih feedback. Tuh. Ada yang mau nanya nggak BTW ini? Besok kan kita Bunpo ya, kita bakal belajar grammar, itu diajar oleh Harry Sensei juga, tapi bakal ada sensei yang lain juga untuk nemenin dia. Lalu minggu depan kita ada trial untuk kanji. Jadi untuk yang besok sama yang hari minggu depan, itu kalian nggak harus bisa hiragana katakana. Jadi kalau kalian pengen ikut, karena pengen belajar pola kalimat itu, silakan aja ngomong sama sensei ya. Untuk yang besok, itu terakhir pendaftarannya malam ini untuk trialnya. Jadi kalau pengen, segera DM Sensei, terus kita bisa bawa dari sana. Oke? Ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup sini. Terus
ketemu lagi besok ya, bagi yang join besok. Baik. Sensei-senseinya ada yang mau ngomong sesuatu? Ya? Oke semua. Sip, kalau gitu terakhir kita foto bareng dulu yuk sebelum kita tutup ya, sebelum kita leave room-nya. Jadi pengen foto bareng, boleh nyalain videonya nggak, teman-teman? Harry mungkin boleh ditutup. Oke, hai. Sip, udah muncul semua ya. Siap buat pose? Biasanya nggak bisa pose nggak, karena harus neken ini ya. Oke, siap? 1, 2. Ayo Rian, nggak kelihatan. Riannya mana? Kurang muncul. Shiny juga. Oke, siap pose ya. 1, 2. Oke. Hai, arigatou gozaimashita. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok ya. Arigatou Di lain gozaimashita. kesempatan. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Arigato sensei. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Arigato sensei. Arigatou. Hai, Darius. Arigato sensei. Arigatou. hai, arigatou gozaimashita. Danopi.